Selamat pagi anak-anak, Om Swastiastu. Kita berjumpa lagi ya di dalam pembelajaran daring untuk pelajaran sosiologi ya. Jadi seperti biasanya ya, sebelum kita mulai perlu juga kita berdoa dulu untuk mengucapkan puji syukur karena telah mendapatkan perlindungan darinya. Ini berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Baik anak-anak. Jadi sebelumnya juga Ibu selalu mengingatkan pada kalian ya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Sebab ini bagian daripada proses penilaian. Kemudian kita sekarang materi baru ya, materi bab 3, di mana materi bab 3 ini adalah tentang ketimpangan sosial ya, ketimpangan sosial dalam tantangan era globalisasi. Jadi materi ketimpangan sosial ini sebenarnya sudah pernah Ibu sampaikan di kelas 11 ya, merupakan materi dari kelas 11 ya. Jadi apa itu ketimpangan ya, kemudian kenapa Ibu menggunakan di dalam slide ini semacam piramida ya. Ini sebenarnya juga gambaran dari ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ini adalah di dalam masyarakat ada lapisan-lapisan ya. Lapisan paling atas biasanya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan yang paling bawah. Ini gambaran daripada ketimpangan sosial ya. Nah, kemudian jadi materi yang akan Ibu sampaikan ini adalah yang berkaitan dengan ketimpangan, terutama di dalam tantangan era globalisasi ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini kita perhatikan juga gambar yang Ibu gunakan. Ini menunjukkan juga satu ketimpangan kalau dilihat dari pemukiman tempat tinggal ya. Di satu sisi kita lihat bangunan yang bertingkat mewah, kemudian di satu sisi kita lihat gubuk-gubuk ya, rumah-rumah kumuh ya. Ini gambaran juga ketimpangan sosial ya yang banyak kita jumpai di kota-kota besar ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke materi ya, mungkin Ibu perlu juga menyampaikan apa sih yang menjadi kompetensi dasar ini. Jadi artinya nanti diharapkan bahwa setelah kalian mempelajari atau mendapatkan materi ini, kalian bisa memahami apa sih sebenarnya faktor penyebab terjadinya ketimpangan. Kemudian apa hubungannya dengan perubahan sosial di tengah globalisasi? Ada tidak hubungannya dengan perubahan sosial, terutama di dalam di tengah-tengah era globalisasi? Ya, nah di sini ada beberapa indikator, tapi Ibu tidak perlu sampaikan. Yang perlu Ibu sampaikan di sini adalah tujuan pembelajarannya. Apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran? Ya, setelah mempelajari materi ketimpangan sosial, peserta didik mampu mendeskripsikan ketimpangan sosial dan faktor yang mempengaruhi. Apa yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan sosial ini? Ya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah menganalisis bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Apa saja yang termasuk ke dalam ketimpangan sosial? Bentuknya seperti apa? Ya. Kemudian juga peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara ketimpangan dengan kondisi ketimpangan kemiskinan, ketimpangan pembangunan, ketimpangan kesempatan, dan ketimpangan budaya dalam masyarakat. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah setelah berdiskusi tentang dampak ketimpangan sosial, peserta didik mampu mengidentifikasi diskriminasi sosial, kecemburuan sosial, monopoli sosial, kekuasaan, dan konflik. Nah, ini bisa dikatakan sebagai dampak daripada ketimpangan. Ya. Kemudian yang keempat, ya, peserta didik mampu memahami tentang sikap kritis menghadapi ketimpangan. Bagaimana kita bersikap di dalam menghadapi ketimpangan sosial ini, ya. Kemudian juga peserta didik mampu memahami ketimpangan sosial dan mengupayakan
ya, sikap kritis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terutama di Indonesia, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan khususnya oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial. Ya, nah itu tujuannya. Kemudian kata kuncinya apa? Kata kuncinya yang pertama jelas ketimpangan sosial itu sendiri, kemudian ada diskriminasi sosial, kecemburuan sosial, monopoli kekuasaan, ketimpangan gender, toleransi, kemudian empati sosial, filantropi sosial, kemudian pengaruh utamaan gender, ya, pengaruh utamaan gender. Itu Ibu kira kata kunci yang nanti akan muncul di dalam pembahasan materi ini. Ya. Nah, sekarang di dalam materi tentang pemahaman ketimpangan sosial, ya, apa saja yang dibahas? Ya, apa saja yang akan Ibu sampaikan? Yang pertama adalah pengertian ketimpangan sosial, pasti ketimpangan sosial, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan sosial, kemudian yang berikutnya adalah bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Ya, jadi kita mulai dari pengertian ketimpangan sosial. Apa ketimpangan sosial? Ya, ketimpangan sosial bisa diartikan sebagai ketidakseimbangan yang terjadi di dalam masyarakat, di mana terjadi jarak yang tajam dan mencolok di antara golongan-golongan dalam masyarakat yang biasanya berkaitan dengan perbedaan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup kelompok masyarakat. Ya, jadi itu pengertiannya ya. Jadi di dalam ketimpangan sosial itu ada ketidakseimbangan antar golongan yang ada di dalam masyarakat yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi ketimpangan itu apa? Yang pertama, yang A, perbedaan sumber daya alam. Ya, nah di sini ada sumber daya alam yang bisa diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Ya, nah untuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui inilah yang kemudian nanti akan menimbulkan terjadinya ketimpangan. Kemudian yang B, letak dan kondisi geografis ya antara satu daerah dengan daerah lainnya atau anggota masyarakat itu berada pada letak dan kondisi geografis yang berbeda. Ini juga yang menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan antara satu masyarakat di daerah A dengan masyarakat di daerah B. Kemudian yang C di sini adalah faktor globalisasi. Ya, jadi masih ingat ya, globalisasi. Apa itu globalisasi? Ya, Ibu tidak jelaskan lagi, ya Ibu harapkan kalian semua masih ingat apa itu globalisasi. Ya. Kemudian yang D adalah kebijakan publik. Ya, kebijakan publik, apa yang menjadi kebijakan publik di sini. Kemudian yang E, perbedaan kondisi geografis antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Ada daerah yang subur, kemudian ada daerah yang kering, ya, ada yang tinggal di daerah pedalaman, ada yang tinggal di daerah pesisir, ya. Ini juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan sosial, ya. Kemudian yang F itu adalah faktor internal, baik itu individu maupun kelompok, ya. Itu juga bisa mempengaruhi terjadinya ketimpangan sosial, ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk bentuk-bentuk ketimpangan sosial, ya. Bentuk ketimpangan sosial itu yang pertama adalah ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Ya, hal ini dapat disebabkan oleh faktor pertumbuhan masyarakat menengah ke atas, menanjak naik. Jadi yang kaya semakin kaya, ya. Kemudian adanya krisis global, krisis secara global, ya. Mungkin kalau kita lihat situasi yang sekarang ini, ya, krisis secara global itu dengan adanya pandemi, ya, dengan adanya COVID-19 ini bisa menimbulkan adanya krisis global secara global sehingga terjadi ketimpangan sosial, menimbulkan ketimpangan sosial lagi, ya. Kemudian rendahnya tingkat pendidikan dan mental miskin yang dimiliki masyarakat, ya. Jadi
tingkat pendidikan yang rendah ini juga bisa mempengaruhi terjadinya ketimpangan, ya. Misalnya mereka-mereka yang berada pada masyarakat yang miskin, ya, mereka tidak bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik, ya. Ini akan mempengaruhi, ya. Kemudian mental miskin yang dimiliki oleh masyarakat itu juga bisa jadi kondisi masyarakat, ya. Jadi faktor internal tadi yaitu baik individu maupun yang ada di dalam kelompok masyarakat, ya. Jadi mentalnya sudah miskin sehingga ini yang juga menjadi faktor penyebab daripada ketimpangan sosial, ya, yang disebabkan oleh ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Nah, sekarang apa ukuran yang digunakan di dalam menentukan kekayaan ini? Ya, yang pertama ukuran yang digunakan adalah kepemilikan harta, ya. Jadi harta itu baik dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk emas, apakah itu dalam bentuk lahan, ya, kemudian bisa juga dalam bentuk rumah atau investasi yang lainnya, ya, kendaraan, ya, ini juga bisa digunakan sebagai ukuran untuk menentukan kekayaan, ya, cara berpakaian, kemudian kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, ya. Ini akan kalian lihat antara orang-orang kaya dengan orang yang miskin, itu berbeda, ya. Kemudian bentuk yang kedua itu adalah ketimpangan pemilik modal dan buruh, ya. Jadi dengan adanya ketimpangan pemilik modal dan buruh ini sering sekali menimbulkan adanya konflik, ya. Yaitu pemilik modal adalah kelompok yang memiliki modal untuk melakukan kegiatan yang terstruktur. Sedangkan buruh adalah individu yang bekerja dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemilik modal. Jadi individu yang bekerja dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemilik modal. Jadi artinya di sini buruh ini harus mematuhi apa yang menjadi kebijakan dari pemilik modal, ya. Tujuan antara keduanya jelas berbeda, ya. Pemilik modal bertujuan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sedangkan buruh bertujuan mendapatkan upah setinggi-tingginya, ya. Jadi ketimpangan bentuk ketimpangan sosial, ya, yaitu kepemilikan antara pemilik modal dengan buruh, ini juga menjadi salah satu faktor penyebab juga terjadinya ketimpangan sosial, bahkan cenderung menimbulkan terjadinya konflik, ya. Kemudian bentuk yang berikutnya, ya, ketimpangan pembangunan. Ya. Nah, ini mungkin kita bisa lihat, ya, ketimpangan di dalam pembangunan ini artinya terjadinya ketidakmerataan pelaksanaan pembangunan antara satu daerah yang menyebabkan terjadinya ledakan jumlah penduduk di daerah yang menjadi sasaran pembangunan untuk mendapatkan penghidupan yang layak, ya. Jadi daerah-daerah yang menjadi sasaran pembangunan ini menjadi daya tarik masyarakat yang ada di daerah lainnya yang tidak terjangkau oleh pembangunan, ya. Maka ini akan menimbulkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan, ya. Maka perlu ada pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara merata, ya, baik itu dalam infrastruktur, dalam pendidikan, dalam kesehatan, dalam ekonomi, ya. Jadi harus merata antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, sehingga tidak menimbulkan terjadinya ledakan jumlah penduduk di satu daerah tertentu yang mana daerah tersebut menjadi pusat pelaksanaan pembangunan, sedangkan daerah lainnya tidak. Ya, itu yang dimaksud dengan ketimpangan pembangunan. Kemudian bentuk yang keempat adalah ketimpangan kesempatan. Tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama, ya. Seperti pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak yang sama sebenarnya, ya, di mata hukum, mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Tetapi pada kenyataannya bagaimana? Banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses hak-hak mereka,
Ya, jadi banyak anggota masyarakat yang tidak bisa menikmati hak-hak mereka. Faktor yang menyebabkan terjadi ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan. Ya, kemudian karena apa? Ya, apa yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan ini sebagai salah satu hak yang harusnya bisa dinikmati oleh semua orang ya. Yang pertama adalah pengaruh globalisasi. Ya, pengaruh globalisasi. Kemudian yang kedua adalah pembangunan infrastruktur pendidikan yang tidak merata. Ya, jadi pengaruh pembangunan infrastruktur pendidikan yang tidak merata. Kemudian yang ketiga adalah mahalnya biaya sekolah setiap jenjang. Jadi setiap tingkat dari misalnya dari TK ke SD, SMP dan sebagainya. Jadi setiap jenjang itu memerlukan biaya yang lebih besar. Ya, kemudian ketersediaan tenaga kerja. Ya, ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Ya. Nah, dalam sektor kesehatan, banyak masyarakat yang sulit mengakses kesehatan yang disebabkan oleh faktor apa? Biaya kesehatan yang mahal yang tidak dapat terjangkau. Mungkin dengan adanya BPJS ini bisa membantu masyarakat yang tidak mampu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah keterbatasan infrastruktur. Ya, apakah itu yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana. Ya. Kemudian kurangnya tenaga medis, terutama di daerah-daerah terpencil. Ya, jadi sering sekali di daerah-daerah terpencil itu mengakses kesehatan mereka sulit. Ya, jadi mereka harus berjalan berkilo-kilo dulu untuk bisa sampai ke tempat di mana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, itu berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur. Kemudian rendahnya kepedulian terhadap kesehatan. Kenapa? Di dalam kehidupan masyarakat ini masih tertanam pola berpikir yang tradisional. Mereka masih berobat secara tradisional, ya. Atau bahkan seperti yang tadi Ibu sampaikan, karena tempat di mana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan untuk bisa mencapai itu harus memerlukan waktu yang relatif lama, maka mereka akan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tradisional, ya, seperti misalnya dukun, ya, seperti itu. Kemudian bentuk yang kelima adalah ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Ya, salah satu munculnya budaya populer yang diikuti oleh masyarakat dunia. Ya, jadi kadang-kadang di sini masyarakat bisa dikatakan budaya lokal itu kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan budaya global, ya. Apalagi dengan sekarang munculnya budaya populer yang diikuti oleh masyarakat dunia, ya. Nah, ini secara tidak langsung juga mengharapkan generasi muda khususnya di Indonesia turut juga mengonsumsi. Karena apa? Ini dalam era globalisasi, otomatis kita juga akan mengonsumsi, mengikuti dan bahkan menyukai budaya baru tersebut. Ya, nah kenapa generasi muda itu lebih menyukai budaya populer daripada budaya lokal atau budaya tradisional? Ya, budaya populer itu dianggap lebih menyenangkan dan disukai banyak orang dan bahkan mungkin juga mudah dipelajari. Ya, kemudian bentuk yang keenam adalah ketimpangan gender. Ketimpangan gender ini adalah merupakan pembedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial budaya. Ya, nah bentuk-bentuk ketimpangan gender ini seperti apa? Ya, nah bentuk ketimpangannya ini misalnya marginalisasi perempuan, ya, adanya stereotip gender, adanya beban ganda, adanya subordinasi perempuan, kemudian ada kekerasan, ya, yang banyak alami oleh kaum perempuan. Nah, ini Ibu kira konsep-konsep ini, bentuk-bentuk ketimpangan gender ini sudah kalian dapatkan di materi kelas 11. Tolong kalian pelajari ya. Jadi di sana ada marginalisasi, apa itu marginalisasi ya? Upaya untuk
ya semacam menomorduakan kaum perempuan, ya. Kemudian adanya stereotip gender, atau artinya stereotip, ya, penilaian yang cenderung negatif dari satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Mungkin dalam hal ini adalah dari kelompok laki-laki terhadap kelompok perempuan. Penilaian negatifnya apa? Nah, di sini ada semacam anggapan bahwa kaum perempuan itu pada umumnya dikatakan lemah, yang belum tentu, ya, belum tentu, ya. Nah, itu stereotip gender itu harus dihapuskan, bahwa antara laki-laki perempuan itu mempunyai semacam kemampuan yang sama, ya. Tidak hanya secara fisik saja, ya. Secara fisik pun juga kaum perempuan juga mampu mengerjakan apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Kemudian beban ganda antara laki-laki dan perempuan. Kalian bisa lihat bagaimana kesibukan ibu-ibu kalian, ya, sebagai ibu rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak, ya, menyiapkan semua kebutuhan pokok keluarga. Kemudian juga untuk saat sekarang juga kaum perempuan sekarang ini lebih banyak juga membantu atau melakukan aktivitas di luar rumah untuk membantu suami mencari nafkah. Ini beban ganda yang dialami oleh kaum perempuan, ya. Seharusnya tidak. Jadi kaum laki-laki pun juga bisa mengambil peran-peran yang seharusnya yang biasanya dilakukan oleh kaum perempuan, tetapi bisa juga oleh kaum laki-laki. Ya, sebagai salah satu contohnya misalnya mencuci, ya, mencuci pakaian, ya, atau memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang lainnya. Itu kaum laki-laki juga bisa menggantikan peran perempuan di dalam rumah tangga, ya, sehingga kaum perempuan tidak dibebani oleh peran-peran ganda tadi, ya. Kemudian adanya subordinasi perempuan, subordinasi, ya. Subordinasi, Ibu kira ini hampir sama juga, memarginalisasikan, ya. Kemudian terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga yang sering dialami oleh kaum perempuan. Nah, ini harus ada perubahan, ya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara yang lain, ya. Jadi masih ada anggapan bahwa perempuan adalah kondisi yang lemah. Ya, nah itu Ibu kira yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Tolong kalian pelajari lagi materi ini, ya, bentuk-bentuk ketimpangan gender ini, melihat materi di kelas 11, ya, tentang ketimpangan sosial. Ya, nah untuk pertemuan berikutnya mungkin ini dampak ketimpangan sosial dalam masyarakat akibat daripada di era globalisasi baru akan Ibu sampaikan. Ya, jadi kesimpulannya di sini bahwa ketimpangan sosial itu adalah ketidakseimbangan yang terjadi di dalam masyarakat yang biasanya berkaitan dengan tingkat kesejahteraan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Kemudian bentuk-bentuknya seperti apa? Salah satunya tadi yang sudah Ibu sampaikan adalah bisa disebabkan oleh ketimpangan gender, ya, ketimpangan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Ya, nah itu Bu kira yang bisa Ibu sampaikan. Jadi sebelum Ibu mengakhiri, mungkin Ibu ingatkan kembali, tolong mengisi daftar hadir, ya, dan tetap menjaga kesehatan di dalam suasana yang yang masih suasana COVID, ya, yang melanda dunia, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Bali dan Pasar saja. Jadi tetap menjaga kesehatan, ya. Baik, Ibu akhiri. Om Santi Santi, selamat siang.